Sosok wanita yang tangguh, berangkat dari keluarga sederhana, bermimpi besar, dan kini telah berhasil menjadi peran penting di Hotel 101 Urban Jakarta Pemuda sebagai Human Capital Manager. Gimana rasanya? Namanya kerja capek ya pasti, tapi bagi saya ada kebanggaan tersendiri karena untuk sampai di titik ini banyak proses yang sudah banyak aku lalui dari masa kuliah sampai dengan saat ini. Aku kuliah di BSI Bogor, jurusan komputer akuntansi. Saat sudah lulus sekolah, aku kuliah sambil bekerja. Aku kuliah malam, kelas sore ya, dari jam 5, kadang pulang jam 9, jam 10 pagi aku kerja dulu. Saat itu aku kerja di salah satu toko perlengkapan rumah tangga lah ya, menjadi SPG, Sales Promotion Girl. Aku kuliah 3 tahun, kerja 3 tahun. Kalau bisa dibilang BSI ini sebagai gerbang pintu pertama menghantarkan aku menuju karir aku yang lebih baik ke depannya. Sampai dengan di titik ini perjalanannya panjang tentunya, nggak langsung menjadi HRD saat itu. Saat setelah lulus, aku pun nggak langsung kuliah. Waktu itu malah teman-teman udah kerja duluan ya, sempat penganggur karena merasa sudah lulus kuliah harus mempunyai pencapaian yang lebih tinggi lagi, sehingga aku berusaha untuk mencari kerja yang lebih baik saat itu. Nah, saat itu ada peran orang tua sangat penting. Masa-masa kita ada di bawah itu pasti ada. Saat itu orang tua sampaikan kita harus selalu positif ya, positif dalam menjalani hidup ini, harus tetap semangat. Aku ingat pertama kali aku mendapatkan pekerjaan yang menjadi impian banyak orang mungkin ya saat itu berkat dukungan dari orang tua. Orang tua sampaikan, "Ibu ya, Vin, coba deh kamu apply ke salah satu badan milik presiden waktu itu." Aku coba apply dan alhamdulillah di situ aku diterima. Jadi suatu kebanggaan besar di situ ya. Saat itu diterima sebagai staff frontliner di sana. Waktu itu aku kerja di BPJS Kesehatan. Nah, aku gabung di sana persis 1 tahun setelah aku lulus kuliah. Saat itu pegawai kontrak 1 tahun, tapi ya dibilang bangga ya, masuk sana nggak mudah. Banyak juga saingannya dari universitas-universitas terkemuka gitu saat itu. Nah, aku di sana sekitar 1 tahun 3 bulan. Kebetulan waktu aku di sana itu relasinya lumayan bagus ya. Ada banyak-banyak HR atau HRD dari berbagai macam perusahaan bergabung dengan BPJS. Nah, saat itulah karir pertama aku dimulai sebagai HRD. Saat aku lepas kontrak di BPJS Kesehatan, aku di-hire oleh salah satu perusahaan yaitu rumah sakit di Cibinong. Namanya Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Disitulah awal mula pertama aku menjadi seorang HRD. Dan aku sangat bangga dan bersyukur sampai dengan saat ini bisa bergabung di 101 Urban Jakarta Pemuda, masih sebagai human capital ya kalau di sini namanya. Dan tidak terlepas dari perjuangan aku dulu kuliah di BSI menjadi salah satu gerbang bagi aku untuk mencapai karir aku yang lebih baik. Job fair di mana-mana, tetapi pengangguran tetap merajalela. Kita harus gimana? Sekarang cari kerja susah ya, sulit sekali. Banyak angka pengangguran pasti akan lebih tinggi daripada orang yang bekerja. To be honest, saya sebagai human capital juga kadang-kadang merasa sulit mendapatkan kandidat yang baik dan bagus, yang fit dengan kompetensi yang kita mau di perusahaan. Tapi satu yang penting yang harus kita miliki sebagai karyawan maupun sebagai insan ya, itu adalah attitude. Attitude ini lebih penting dibandingkan skill. Kalau boleh pilih, lebih milih karyawan yang memiliki attitude baik atau skillnya kurang tapi bisa diasah dibandingkan dengan karyawan yang mempunyai skill yang tinggi tapi attitude-nya kurang. Saya akan memilih karyawan yang memiliki attitude yang baik karena skill itu bisa diasah. Selama bisa bekerja dan belajar dengan baik, skill akan bisa meningkat. Tapi attitude itu nomor 1. Nah, dengan kita memiliki attitude yang baik, kita akan bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, seperti itu. Jadi, attitude itu nomor 1 bagi saya. Contohnya, buat para Gen Z, banyak yang aku temuin Gen Z ini attitude-nya bagus, manner-nya bagus. Tapi ada juga Gen Z yang kadang nih nggak disiplin, datang terlambat, nggak boleh ya, datang itu harus tepat waktu. Lalu suka update status, mengeluh, oh jangan, update status yang baik-baik aja ya. Lalu kalau ngomong sama atasan nih kurang sopan, oh kalau itu tidak boleh, itu harus sopan ya. Apalagi Gen Z ini kan lebih muda usianya, seperti itu. Kalau teman-teman Gen Z tetap seperti itu, attitude-nya tidak dijaga, ya
siap-siap susah ya cari pekerjaan. Sebagai kampus digital kreatif, sekarang UBSI telah terakreditasi unggul. Bagaimana perasaannya? Bangga pastinya. Bangga, kagum, gak nyangka juga ya. Apalagi sekarang BSI di Bogor, khususnya udah ada S1-nya. Aku pasti bangga sekali. Karena BSI ini, aku cerita dulu pun pernah support aku kuliah. Aku pernah dapat beasiswa di BSI. Jadi sampai sekarang sudah jadi universitas yang unggul, satu kebanggaan. Dan kalau bisa ngajak teman-teman kuliah di mana, kuliah BSI aja.